Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 10 ayat 1 sampai 31. Saya memberikan tema perenungan kita yaitu Yesus teladan yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara tentang teladan berarti ada sesuatu yang patut kita tiru atau kita contoh tentang hal yang baik. Kita melihat sosok seorang teladan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus karena Dia adalah Allah yang sempurna. Dalam pembacaan ini ada 3 hal yang akan kita pelajari kenapa Yesus itu dikatakan sebagai teladan yang sejati. Alasannya yang pertama, Yesus adalah sosok yang sangat bijaksana. Ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus meninggalkan Galilea dan memasuki daerah pesisir Yudea, Yesus bersoal jawab dengan kaum Farisi yang ingin mencobai Tuhan. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Tujuan orang Farisi semata-mata ingin mencobai Tuhan, karena ketika Tuhan berada di Galilea, Tuhan telah mengemukakan pandangannya mengenai masalah ini bahwa Ia sangat menentang kebiasaan umum pada masa tersebut. Orang Farisi ingin menjebak Tuhan sehingga mereka dapat menggunakan perkataannya untuk menyerang dan menghasut orang-orang untuk menentangnya. Satu hal yang kita pelajari bahwa Yesus tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi orang-orang Farisi pada saat itu. Tuhan tidak marah karena Tuhan tahu apa maksud yang ada di dalam hati mereka. Hal yang kedua, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai teladan yang sejati? Karena dimanapun Yesus berada, Ia selalu menjadi berkat. Ayat 13-16. Dalam setiap pelayanan Yesus, dimanapun Ia berada, kemanapun Ia berada selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang Ia temui. Banyak mujizat yang Ia buat sehingga banyak orang berbondong-bondong datang melihat dan mendengarkan Yesus. Kita dapat melihat dalam pembacaan hari ini mengapa Yesus selalu menjadi berkat. Bukti yang pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika ada orang sakit, Yesus menyembuhkannya. Bukti yang kedua, Yesus menjamah dan mendoakan anak-anak. Ketika orang banyak membawa anak kecil kepada Yesus, mereka ingin supaya Yesus meletakkan tangannya kepada mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, respon yang diberikan oleh murid-murid yang mengikut Tuhan pada saat itu, mereka memarahi orang-orang itu. Ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, Ia marah dan berkata kepada mereka dalam ayat 14, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Seringkali kita temui dalam kehidupan kita banyak orang yang menganggap sepele tentang anak kecil seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Pada saat itu murid-murid bisa saja beranggapan bahwa mengapa mereka membawa anak kecil kepada Tuhan? Bukankah hal ini bisa mengganggu pelayanan Yesus? Tetapi suatu hal yang mau kita pelajari bahwa di mata Tuhan anak-anak itu sangat berharga karena anak-anak kecil pun memiliki hak yang sama seperti orang dewasa. Konsep pemahaman kita seringkali keliru tentang hal ini. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melihat kepada fisik yang kelihatan, tetapi Tuhan mau supaya fokus hidup kita kepada jiwa yang sangat berarti kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa Yesus itu dikatakan sebagai teladan yang sejati? Alasannya, dimanapun Yesus berada selalu memberitakan Injil. Ayat 17-31. Ketika Yesus pergi untuk memberitakan Injil baik itu ke kota maupun ke desa, selalu banyak orang yang mengikuti dan mengerumuni Dia. Yesus selalu melakukan terobosan-terobosan baru dalam memberitakan Injil. Dalam Markus 10 ayat 17-27, ketika Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus bertanya mengenai bagaimana sesungguhnya dapat beroleh hidup yang kekal, ayat 17. Yesus menjawab dia dengan meminta kepadanya supaya ia melakukan sama seperti perintah Allah, dan ternyata semua itu sudah ia lakukan. Yesus menyarankan supaya menjual seluruh kekayaannya dan memberikan kepada orang miskin lalu mengikut Yesus. Respon yang diberikan oleh pemuda kaya itu rupanya ia tidak bersedia melakukan hal tersebut dengan alasan hartanya begitu banyak. Orang kaya itu merasa keberatan lalu pergi dengan sedih. Dalam hal ini orang kaya ini sangat terikat kepada kekayaannya dan menjadikan kekayaan itu sebagai sumber dari segala kehidupannya. Bahkan orang kaya ini memilih untuk tinggalkan Tuhan Yesus dan tidak mengikutnya demi menjaga kekayaannya tetap ada dan tidak berkurang sedikit pun.
Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika hidup kita hanya berfokus kepada kekayaan atau apa yang kita miliki, maka kekayaan akan menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata dalam pasal 10 ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah mungkin seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Bukankah hewan kecil pun yang ingin masuk ke dalam lubang jarum saja sangat susah? Dalam hal ini kita mau belajar bahwa sekalipun seorang kaya sukar untuk masuk surga dikarenakan selalu bergantung kepada kekayaannya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang kaya tidak bisa masuk surga. Intinya mau sadar dan membuka hati bahwa kekayaan yang ia miliki itu bukan segala-galanya. Apa yang sudah ia miliki hanya pemberian Tuhan semata-mata. Tuhan juga mau supaya hidup kita ini bukan bergantung kepada apa yang kita miliki atau apa kekayaan kita, melainkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perlu kita ingat, kaya itu bukan hanya berbicara soal materi atau uang yang banyak, tetapi berbicara tentang kualitas hidup kita yang mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dalam pasal 10 ayat 28-31, Yesus melanjutkan tentang upah mengikut Yesus. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami ini sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Dari percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus, kita dapat belajar bahwa ketika kita mau keluar dari zona nyaman, maka akan ada upah ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memiliki pemahaman, saya sudah pergi ke gereja dan melayani Tuhan. Namun, dengan berjalannya waktu, kita merasa bahwa mengikut Yesus malah sering mendapat banyak masalah dan ujian. Kita mulai kecewa dan mengeluh. Betapa sering kita mendengar perkataan yang sama dengan perkataan Petrus. Kita lebih menghitung untung rugi dalam melayani Tuhan. Petrus pun demikian. Ia sudah meninggalkan rumahnya, ladangnya, kapalnya, dan mungkin keluarganya juga ia tinggalkan. Tetapi Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang kami peroleh?" Kita perlu tahu bahwa Tuhan berjanji kepada kita akan ada upah ketika kita mengikut Tuhan, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Ingat, janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Janji manusia bisa diingkari, tetapi janji Allah, janji yang pasti akan digenapi sesuai dengan firman-Nya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.